Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada siang hari ini dalam pembahasan soal-soal baik UP maupun soal pretest ya. Pada siang hari ini untuk pertama kali mungkin ya RGS 16. Ada juga yang RGS 15 ya Bu Dewi, karena kemarin ada 2 kali pertemuan lagi, masih ada sisa 2 kali pertemuan lagi. Kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Untuk siang hari ini kita akan belajar matematika ya Bu. Iya. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Ini ada anggota peserta RGS 15 dan juga 16 berarti ya Bu Susi ya. Iya. Iya Bu. Ini Bu Helmi. Bu Helmi angkatan berapa nih? 15 ya Bu? Ya, Bu Helmi dari angkatan 15. Oh ya. Iya Bapak Ibu, kemarin itu kisi-kisi pretest ternyata sama dengan kisi-kisi UP Bapak Ibu ya. Ternyata sama plek, jadi tidak ada yang membedakan mana UP atau mana yang pretest gitu ya. Coba kita lihat lagi kisi-kisi matematikanya, khususnya matematika ya. Siang ini karena saya kebagian matematika. Bu Helmi masih di sekolah? Apa ikut libur? Mana Bu Helmi? Ya, Bu Rohma. Bu Rohma dari mana, Bu? Dari Kartasura Bu, Jawa Tengah. Oh Jawa ya. Tengah. Ibu Nurhayani. Ya, Ibu. Ibu angkatan 15 juga? Iya, 15, Bu. 15, baru pertama kali ikut. 16 berarti kalau pertama kali ya? Iya. Ini yang lama ini ada Bu Helmi. Iya, Bu. Bu siapa ya ini? Rahma juga kemarin ke-15, Bu. Oh, Bu Rohma juga 15? Iya, tapi saya masuknya tanggal berapa? 5 kali enggak? Ketinggalan 5 kali pertemuan gitu loh. Oh, terlambat masuknya. Terlambat Mas. Masuknya telat. Iya. Bu Helmi kurang berapa pertemuan Bu Helmi? Saya sudah full, tapi saya ikut baru lagi. Ikut baru lagi gitu ya. Baru lagi. Ya. Karena kan belum ada panggilan PPG-nya. Oh iya benar. Ikut belajar terus ya Bu Helmi, semangat ya. Iya, semangat. Ibu Deborah. Ibu Deborah. Dari mana ini Ibu Deborah? Mau nanya dong Bu, berarti nanti kalau masuk akun LMS-nya pakai yang lama aja Bu ya? Yang nanti tanya Pak Ilmi Bu, kalau misalnya yang lama takutnya nanti Ibu dikeluarin kan pengurangan ini ya peserta. Oh gitu. Iya. Tapi bilang saya sudah aja, ngisi sih, udah ngisi Google Form-nya. Oh udah ngisi lagi. Oh iya. Iya. Tapi belum keluar itunya. Iya. Halo, iya. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya ini Ibu Deborah kan ya? Iya saya Bu. Iya kemarin Ibu yang daftar bertiga itu kan? Ya. Iya Bu. Iya Bu. Suaranya kok gitu Bu? Kenapa? Menggema? Kita barengan Bu bertiga. Iya, kita barengan bertiga.
Oh, ya, harus ya Gimana Bu perangkatnya Susi? satu aja. Perangkatnya satu aja. Dijauhkan, Bu, biar tidak menggema. Telepon? Perangkatnya harus Dijauhkan. satu aja yang digunakan. Satu aja Bu. Satu aja. Oh, nggih. Ya. Kalau mau jauh-jauhan, kalau mau jauh-jauhan. Satu aja. Kalau berdekatan jadinya Ya. Sebentar. Atau pindah kelas. Ini saya kok kesulitan share screen ya Bu Susi ya, kok lama ini. Ya, benar. Ini belum muncul nggak? Belum muncul ya Bu Susi ya? Belum muncul. Jadi jaringannya lagi nggak bagus kali ini, Bu. Aduh, cerah kok di sini, tapi ya kayak itu karena Jaringannya bukan karena cuaca. Bentar. Nah, pengalaman ya kemarin ya teman-teman itu udah UP ya, Sabtu Minggu ya Bu Susi. Iya. 2 hari. Nah, ternyata soal-soal itu banyak yang keluar yang kita latihan soal kita bahas itu Bapak Ibu. Iya. Menurut ini apa? Peserta yang UP itu banyak soal yang keluar. Tinggal nih, kita perdalam lagi ya. Iya benar. Apalagi sekarang kisi-kisi UP pretest itu sama ya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini mulai sekarang di pertemuan RGS 16 itu kita akan bedah kisi-kisi ya. Karena kisi-kisi kemarin lebih fokus pada latihan-latihan soal, bagaimana detailnya gitu ya. Nanti terakhir kita kalau sudah selesai yang ini kisi-kisi menuju ke soal-soal yang lebih hot ya. Nah, ini kisi-kisinya sudah muncul ya. Ini khusus matematika, kisi-kisinya seperti ini. Jadi di soal UP itu sekitar 10 aja matematikanya. Ada matematika pedagogik, kemudian ada yang matematika profesional. Nah, jadi kalau matematika pedagogik itu berkaitan dengan media pembelajaran yang cocok untuk matematika. Sedangkan di profesionalnya itu lebih ke materi matematikanya. Misalnya seperti perbandingan, aritmatika, volume, luas, ya, keliling, lingkaran, bangun, ya. Jadi seperti itu kalau materi matematika profesional. Nah, ini di soal tahun lalu matematika ada di nomor 41 ya. Jadi di situ Bapak Ibu, kalau misalnya nanti Bapak Ibu udah ujian, nah itu diacak. Belum tentu nanti matematikanya di 41. Yang pasti dari 120 soal itu ada sekitar 10 matematika ya, berhitungnya 10. Baik, kita mengingat kembali ya. Ini ada indikatornya menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural, serta melakukan pemecahan masalah, bilangan bulat, pecahan persen. Nah, ini.
Menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Nah, dalam perbandingan itu Bapak Ibu mungkin ada yang ingat ya, perbandingan itu ada perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Nah, ini perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai. Nah, dilambangkan data 1, X1, kemudian X2 itu data 2. Sedangkan Y1, Y2 adalah data yang dipengaruhi. Y1 per Y2. Artinya kalau senilai itu Bapak Ibu, di atas itu sama-sama 1. X1, Y1. Nah, sedangkan untuk berbalik nilai, yang menjadi pembilang adalah X1 dan Y2. Kebalikannya ya, itu berbalik nilai. Nah, apa artinya perbandingan senilai? Ini artinya, jika data bertambah, maka kebutuhan data kedua juga bertambah. Nah, senilai. Nah, bertambah. Data kedua juga bertambah. Artinya, contohnya, jika butuh makan banyak, maka butuh uang yang banyak pula. Nah, itu artinya senilai ya. Makannya banyak, uangnya juga harus banyak. Kalau perbandingan berbalik nilai, itu kebalikannya. Jika data bertambah, maka jika data 1 bertambah, nah ini. Maka kebutuhan data kedua menjadi berkurang. Nah, ini ya. Contohnya, kasus pada pembangunan rumah. Jika ingin cepat selesai atau waktunya sedikit, berarti harus menambah jumlah pekerja atau tukangnya. Ya. Waktu sedikit, harus nambah pekerja. Nah, itu berbalik nilai. Baik, kita coba di soal seperti apa itu perbandingan senilai ataukah berbalik nilai. Nah, ini nomor 1. Silakan Ibu Nurhayani ingin membacakan. Siap, Ibu. Nomor 1. Pembangunan suatu sekolah dapat diselesaikan oleh 30 orang dalam waktu 100 hari. Setelah dikerjakan selama 50 hari, pembangunan dihentikan selama 20 hari karena suatu alasan. Agar pembangunan sekolah dapat diselesaikan tepat waktu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Ya. Sebelum kita menjawab, ini adalah contoh soal berbalik nilai atau yang senilai. Berbalik, Bu. Berbalik nilai ya. Kenapa Bu disebut berbalik nilai? Karena tidak Harus menambah jumlah pekerja. Karena? Menambah jumlah pekerja supaya cepat selesai. Nah ya, karena data pertama itu berkurang, maksudnya jumlah hari, tapi jumlah pekerjanya harus ditambah. Nah, berarti itu berkebalikan ya. Berarti kita pakai rumus yang X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Tapi cara menentukan X dan Y-nya gimana? Nah, coba kita cari dulu. di-share. Sebenarnya di-share. Dari kemarin begitu loh, Pak. Di-share. Ya, nanti di-share, Ibu. 30 orang dalam waktu 100 hari. Nah, kita tulis. Nah, kemudian setelah dikerjakan 50 hari, ini tetap ya 30 orang ya.
Ini 50 hari. Dihentikan selama 20 hari karena suatu alasan. Artinya jika dihentikan 20 hari, Bapak Ibu, berarti tinggal berapa hari dari yang 50? 30. 30. Nah, 30 hari itu berapa orang yang harus ditambah? Nah, di sini saya beri simbol X. Karena nggak tahu dalam 30 hari itu harus berapa orang gitu ya. Nah, berarti kita lihat, kita pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, yang saya tebeli. Nah, sebagai X1. X1 rumusnya tadi Y2. Karena berbalik nilai ya. Jadi X1-nya per X2. Y2-nya per X Y1. maaf, Y1. Ya. Nah, kita lihat data pertama. 30 per Y2-nya Bapak Ibu, berarti 30-nya di atas ya, bukan 50. 50 itu Y1 ya, sekarang di bawah ya. X, masih X. X2-nya masih X. Ya, masih X karena nggak tahu. X-nya berapa? Y2-nya nggak tahu. Per 50. Nah, kelihatan dari sini ya, yang saya balik yang mana? 50-nya yang di bawah ya, bukan 30-nya. Kalau posisi di sini, ini 30-nya di bawah. Memang dia sebagai Y2. Tapi karena ini berbalik nilai, maka Y2-nya saya taruh di atas. Bu Dewi, mohon maaf, di tampilan layar saya kok masih itu ya, belum berubah ya? Iya, teman-teman, masih kisi-kisi UP. Oh, ini nggak muncul ya, Bu, layar saya ya? Boten. Sudah muncul, Bu. Oh, sudah, ta? Sudah Kisi-kisi UP. muncul, Bu. Atau coretan, Bu Anis? Ibu-ibu yang lain gimana, Bu? Sudah muncul. Muncul apa, Bu Anis? Kisi-kisi atau coretan? X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1 sama dengan 30 per X sama dengan 30 per 50. Oh, Iya, betul. Oh, gimana Bu Susi? Kisi-kisi di contoh soalnya, Bu. Di samping kanan. Bu Susi minta tolong, Bu. Ini ada peserta yang belum muncul. Gimana ini, Bu? Yang belum muncul gimana? Belum muncul, Bu. Layar saya gimana, Bu? Bu Susi. Dari Bu Susi kelihatan. Oh, Dari Bu Susi. ampun, Bu. Ini sudah barusan. Oh, Ampun. Nggih. Ya, Berarti udah. UTW Bu Nita. Iya. Sinyal. Iya mana? Iya, Bu. Iya, mungkin ini, Bu, kendala sinyal, Bu. Nggak apa-apa kok. Yang 30 orang itu ya? Ya, oke. Kalau sudah menjadi perbandingan seperti ini, Bapak Ibu bisa mengalihkan silang. Yang mana yang harus dikalikan silang? 30 kali 30 kali 50. 30 kali 50 sama dengan 30 X. 30 benar. Nah, berarti 100 1500 500 sama dengan 30 X. Ya, 30 X. Berarti X-nya X sama dengan 1500 per dibagi 30. 1.500 per 30 itu berapa, Bu? 50. 50. Nah, berarti dalam waktu 30 hari itu ada 50 pekerja ya. Ada nggak 50? Ada, Bu. Si A. Ada. Tapi jawabannya bukan itu, Bapak Ibu. Iya, soalnya dihentikan 20 hari. Bukan.
Apa? Karena yang ditanya harus ditambah berapa? Karena yang ada sudah 30 orang kan? Tambah 20. Nah, tambah 20 berarti. Berarti B optionnya. Jadi pekerja yang harus ditambah adalah 50 orang Dikurangi 30 orang. dikurangi 30. Kan yang lama masih ada kan ya, Bapak Ibu. Pekerja yang lama kan nggak boleh diberhentikan ya. Nah, jadi 20 orang. Karena yang ditanya adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Jadi B ya, bukan A ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Gitu. Nah, itu pentingnya mencari kata kunci dan memahami soal ya, Bapak Ibu ya. Kita dalam membaca soal harus mampu menentukan kata kuncinya. Nah, kata kunci itu bukan kunci jawaban, bukan. Kata kunci itu yang ada pada soal. Maksudnya itu kita harus tahu yang membuat soal itu dia maunya apa, mintanya apa, yang ditanya apa. Itu ya. Itulah namanya kata kunci. Nah, kalau kita tadi fokus pada 50 orang, kita langsung menuju ke opsi A ya. Sedangkan di dalam soal itu yang ditekan yang harus ditambah. Nah, gitu. Berarti yang sudah ada 30 berarti 30 tambah berapa? 20. Oke. Itu ya tentang perbandingan. Nah, bisa jadi nanti soal perbandingan yang lain, bisa perbandingan senilai atau angka-angkanya diganti gitu ya, Bu, nggak paten soal ini. Gitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu harus punya gambaran mengenai kisi-kisi saat pretest nanti. Oke, berarti semua peserta sudah tampil ya layar saya ya. Iya, Bu. Sudah, Bu Dewi. Bu Anita, gimana Bu Anita? Lancar? Ampun, tadi OTW. Mas, Bentar. Ini di bulan Juli masih ada UP lagi nggak, Bu Susi? Kata Pak Ilmi ada Ada. bulan Juli. Jadwal UP saya insya Allah akhir Juli, Bu. Tanggal 29, 30. Ya kan? Akhir Juli ini ya. Masih ada ya berarti ya? Iya. Yang 2023 kategori 1. 2023 kategori 1. Oh, iya. Berarti nanti yang pretest itu setelah UP Juli ya, Bu Susi ya? Iya. Saya juga UP Juli. Iya. oh berarti untuk pretest masih mundur lagi ya Bu ya? Menyelesaikan UP itu semua selesai baru pretestnya gitu ya Ibu ya? Iya. Biasanya seperti itu. Dari tadi Setelah tanggal berapa tadi Bu? Tadi Juli tanggal akhir Juli. Akhir Juli. Berarti belajarnya masih lama ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, terima masih ada kasih, Bu. kesempatan lagi untuk belajar gitu ya. Iya. Diukur gitu kan. Iya. Nanti kalau ada lagi berarti itu kemungkinan di bulan aja. Agustus ya. Berarti kemungkinan di bulan Agustus ya. Oh, Iya, kemungkinan Agustus. Iya. Perkuliahan masih daring nanti ya Bapak Ibu ya yang akan pretest. PPG-nya masih daring. Kemudian untuk kurikulumnya itu sudah menggunakan IKM ya. Nggak ada K13 lagi. Mulai sekarang Bu sudah IKM kita. Iya,
Maksudnya untuk Padahal semua aku kelas. masih pakai kurtilas ini, Bu. Iya. Maksudnya semua kelas, Bu. Semua kelas. Misalnya disuruh buat RPP, itu bukan RPP lagi istilahnya, tapi modul ajar. Ajar. Iya, angkatan kita sudah modul ajar semua, Bu. Kepaksa. Oh, Saya belum, saya masih RPP, saya masih pakai kurtilas. Oh Ya, ya. saya juga Kalau kurtilas Bu. saya sudah IKM semua. Oh ya, alhamdulillah. Kalau di sini masih 1 dan 4, Bu, yang IKM. Iya. Iya, tempat saya masih kelas 1 dan kelas 4. Iya. Iya, punya saya besok kelas 2 sama kelas 5 Bu. Jadi 1 4 terusan 2 5. Yang 3 6 belum, masih kurtilas. Ya, oke. Ibu Rina, bisa dibaca nomor 2, Ibu? Oh iya, Bu. Nomor 2, soal nomor 2. 5 tahun lalu, umur Ayu dan Bayu adalah 45 tahun. Dengan perbandingan umur 2:3. Umur Ayu 3 tahun lagi adalah ... Ya, gimana nih cara menyelesaikan nih? Perbandingan juga nih. Perbandingan soal nomor 2. Kita buat perumpamaan dulu. Ayu, kita lambangkan A, kemudian Bayu. B. B, oke. Jadi A tambah B berapa? 45. 45. Itu 5 tahun yang lalu loh ya. Berarti umur sekarang 50 berarti kan udah, Bu. iya, jadi umur sekarang A tambah B sama dengan 50. Ya, oke. Dengan perbandingan 2:3 katanya. Nah, gimana? Perbandingannya 2:3. Kalau ada perbandingan seperti itu gimana? Dengan perbandingan 2:3. 2 siapa, 3 siapa nih Bapak Ibu? Ayu 2. 2 Ayu, 3 Ayu, Bayu. 3 Bayu. Nah, ya, seperti itu ya. Ya. A banding B sama dengan 2:3. 3. Kita buat pecahan saja Bapak Ibu, jadi bisa dikalikan silang. Nah, perbandingan itu kita buat sebagai pembagi. Nah, ditulis pecahan seperti ini agar bisa dikalikan silang. Oke, seperti ini ya. Jadi dari perbandingan A banding B sama dengan 2:3, saya tuliskan A per B sama dengan 2/3. Sama saja artinya. Nah, seperti ini. Lalu kita tuliskan. Nah, kalau A plus B sama dengan 50, berarti cara mencari A-nya gimana? A sama dengan 50 min B ya. Dari persamaan ini kita keluarkan menjadi A itu sama dengan 50 min B. Ya, benar nggak? Ya. Nah, kita ganti Bapak Ibu ya. A-nya kita ganti dengan persamaan yang ini. Posisi A kita ganti menjadi 50 min B. Sama dengan 2/3. Ini 50 min B per B ya. Jadi sama variabelnya. Nah, kalau sudah kita kalikan silang. Berarti 3 kalikan 50 min B. B sama dengan kalikan silang 2 kali B. 2B ya. Kita keluarkan Bapak Ibu. 3 kali 50. 150 dikurangi 3B. Sama dengan 2B. 2B. 150 sama dengan 2B. Pindah Ibu. Min 3-nya. Ditambah 3B. Ditambah 3B. Jadi 5B.
5B. 5B. Lalu B-nya berapa? B-nya 150 per 5. 5. Ya. Berapa, Bu? 30. 30. B itu tadi lambangnya siapa? Bayu. Ayu. Bayu. Kita cari Ayu. Berarti Ayunya A sama dengan 50 min B tadi 50 rumusnya. min B. 50 Berarti A ditambah itu 30. berapa? 20. 20. 20. Itu umur Ayu 3 kapan? tahun lagi. Sekarang. Yang Masih. 3 tahun lagi Oh, berarti iya. ditambah. Berarti 3 tahun 23. Tambah Nah, 3. seperti itu. Ini kasih keterangan sekarang. Yang ditanya adalah umur Ayu 3 tahun lagi. Berarti A sama dengan 20 ditambah 3. berapa, Bu? 23. Nah, ya itu. B ya. Ya, Bu. Jadi kalau matematika lebih ke tingkat ketelitian. Meskipun semua soal harus teliti, tapi di matematika selain teliti juga harus apa, Bapak Ibu? Tepat Ya, menghitung. tepat hitung ya. Ini 2 soal ini tadi sama belum finish ya, meskipun kita ketemu itu seperti yang tadi sudah ketemu 50 pekerja, tapi jawabannya bukan itu karena yang dimau adalah penambahannya. Sama dengan soal ini. Ketemu umur Ayu tapi yang sekarang. Nah, sedangkan yang ditanya adalah umur Ayu 3 tahun lagi. Berarti kita harus menambahkan lagi. Ada 2 proses masih ya. Menambahkan lagi. Kemarin itu soal UP, Bapak Ibu. Soalnya sederhana katanya. Ada alumni yang berbagi soal itu ya. Sederhana katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar UP, pretest, kalau terbiasa mengerjakan soal yang sulit, nah itu lebih mudah nanti. Bu, kok lebih mudah sih katanya gitu. Ya alhamdulillah kalau mudah. Karena nanti di pretest maupun di UP, Bapak Ibu tidak akan melihat hasil nilai. Yang dilihat adalah lulus atau tidak, itu aja hasilnya ya. Itu. Aku mau nunggu deh, maksudnya aku terus aku. Oke, Bapak Ibu, yang ini perbandingan sudah paham ya? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, ini juga perbandingan soal cerita yang melambangkan ini. Ada X, Y, ada Z juga, atau bisa dilambangkan ABC, ya. Ada berapa makanan bayi yang seperti itu. Perbandingan harga 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi adalah 2:5. Seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi. Ibu tersebut membayar semua makanan dan susu bayi yang dibeli dengan harga 228.000. Jika ibu tersebut membeli 5 dus makanan bayi dan 7 dus susu bayi, maka jumlah uang yang harus disediakan adalah, nah, coba kita lihat. Ini menggunakan perumpamaan. Nah, diumpamakan ya Bapak Ibu ya. Makanan bayi kita umpamakan variabel apa nih? X. Ya, X. Kemudian susu bayi. Y. Ya, susu bayi Y. Nah, sekarang persamaan pertama. 9 dus makanan bayi. 9X. 9X ditambah
4Y bayi. 4Y. sama dengan 220. Sama dengan 228.000. Kemudian, jika ibu tersebut membeli 5 dus makanan bayi, 5X ditambah 7Y. Nah, ini sama dengan berapa? Perbandingannya belum ya, tadi belum ditulis. Perbandingan. 2:5. Iya, 2:5. Seperti tadi Bapak Ibu. 2 itu apa? 5 itu 2 apa? itu makanan bayi. X banding Y sama dengan 2:5. Kita buat menjadi pecahan. 2. Jadi XY 2/5. Nah, dari sini, dari pecahan ini, kita cari Y-nya. Atau kita cari X-nya, boleh salah satu. Ini dikalikan silang. 5X sama dengan 5X 2Y. Berarti X-nya X sama dengan 2/5Y. Ya, benar nggak? Dari mana 2/5? dari perbandingan itu tadi. Ini loh Bapak Ibu, saya akan mengeluarkan 5 ini loh. 5 kali X. Untuk mencari X artinya kan 2Y/5 nanti. Benar nggak? Ini kan 5X, 5 kali X ya. Artinya yang ini 2Y, 2 kali Y. Nah, untuk mencari X sendiri, itu rumusnya 2Y dibagi 5. Ya kan? Nah, 2Y dibagi 5 itu, boleh kan saya tulis 2/5Y? Nah, 2, ya, seperti ini kan awalnya. Gini ya, awalnya 2Y dibagi 5 untuk mencari X. Nah, saya tulis X sama dengan 2/5Y. Sama kan artinya ya. 2Y/5 sama artinya dengan 2/5Y. Nggak ada bedanya, Bapak Ibu. Hanya penulisannya tadi disambung, yang ini langsung dipisah. Itu kan? Sama ya? Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Yang sudah ada hasilnya. Yang 9X. Ya. X-nya diganti. 9, X-nya diganti menjadi 2/5Y. Seperti tadi Bapak Ibu, namanya substitusi ya. 4Y. Sama dengan 228.000. Oke, kita kalikan. 9 kali 2/5. Berapa? 9 kali 2. 18. 18/5. Y. Ditambah 4. Y. Sama dengan 228. Oke. Disamakan penyebutnya. Sama-sama menjadi /5. Biar menyamakan penyebutnya sama. Menjumlahkannya. Nah, kalau yang 4 ini dijadikan /5 jadi berapa Bapak Ibu?
per berapa? Sama-sama dibagi 5. 20 per 5 ya. Benar nggak? Iya, Bu. Iya. Ngantuk. Oke, betul. Oke, kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan atasnya. 18 tambah 20. 38 per 5. Y. Sama dengan 228.000. Y sama dengan 228.000 dibagi 3 per 5. Kalau kita balik menjadi Y sama dengan 228 dikali 5 per 3. Sampai sini? Ada yang ditanyakan? 228 dikali. Dari mana nih? Saya menuliskan perkalian dikali 5 per 3 nih. Kalau pembagian pecahan kan bilangan yang untuk itu dibalik ya. Jadinya 35 dijadikan 5 per 3. Iya, Bu, benar. Ya. Ini sebenarnya saya nggak ngetes loh Bapak Ibu ya, nggak ngetes kemampuan, bukan. Ngetes ngantuk enggaknya. Ini agak ngantuk ini Bu Dewi. Bapak Ibu libur nggak sih di situ? Saya nggak libur Bu, ini berangkat, ini baru pulang terus langsung ikut Zoom. Iya sama Bu. Jadi di sini nggak libur ya. Bu Susi libur nggak? Ini Bu, apa namanya? Kalau saya sendiri guru kelas 6 ya, jadi nggak libur. Tapi Oh kalau iya. yang lain sih Pendaftaran libur. ya. Pendaftaran. Ya, besok PPDB, Bu. PPDB benar. Iya. Saya ini apa dampingan siswa ke SMP. Kemarin baru apa yang MTS. Dan MTS negeri, alhamdulillah masuk semua 14. Iya, alhamdulillah. Baik, ini di kalkulator saja Bapak Ibu. 228 dibagi 3, dicoret ya. Lalu dikalikan 5, berapa? 380. 380. Mungkin apa sebentar Bu. Lalu dikalikan 5. 228. 228.000 dibagi 3, lalu dikalikan 5. Iya, 380. 380, Bu. Benar? Iya, Bu, 380. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau Y-nya ketemu, berarti X-nya gimana? X-nya 2 per 5 Y tadi. 2 per 5 kali Y-nya 380. Tinggal dikalikan saja Bapak Ibu. 2 per 5 kali 380. Berapa? $152. 152. Ika, aku jaket. Ika. Sekarang yang ditanya adalah itu termosnya panas ya. ini ya, 5X tambah 7Y yang ditanya. 5X. 5X, X-nya 152 ditambah 7Y. 7 kali 380. Y-nya. 80. Berapa? 760 ditambah 2.660. 2.660. Ketemunya enggak, Bu? Ketemunya 5320. 53
760 ditambah 2260. 3.420, maaf. 3420. Ini totalnya, Bu? Iya, total. Kalau 5 kali 152-nya 760. Kalau 7 kali 380-nya itu ada di 2.660. Jadi totalnya 3.420. Udah 1 jam. Tinggal setengah jam lagi. Lupa. Aku ingatnya hari Minggu. Ini tadi ratusan ya. Gimana kok iya? Coba Bapak Ibu ini 5/3 kali 228.000 ini berapa? 380.000, Bu. Ya ampun, ini nolnya kan nggak ditulis ya. Oh iya Bu, iya. Iya. Terus ini tadi bener nggak? 380 kali 2/5, 380.000 ya. Rp152.000 X-nya. Berarti ini 760.000 kali ditambah 2.660. sampai 2 juta ya? Itu 7 kali 380. Iya, 2.660.000 ditambah 3.420.000. 3.420.000 totalnya. 3.420.000. 3.420. Lagi 3 kali. 3 kali. 3.420.000. Ini sepertinya ada keliruan menghitung Bapak Ibu ya. Sampai 1 juta, lebih dari juta ini ya. Ini kan 9X tambah 4Y saja hanya 228. Sedangkan 5X tambah 7Y berapa kan gitu. 228. Sebentar, mungkin tadi saya keliru menempatkan X banding Y tadi 1 dus makanan bayi dan susu bayi 2 banding 5. Coba diteliti lagi Bapak Ibu. Ini yang keliru ya. 9 dus bayi 9X ditambah 4Y sama dengan 228. Makanan bayi, susu bayi. 2 banding 5. X banding Y sama dengan 2 banding 5. Lima X 2Y. 5X 2Y per 5. 2Y per 5. 2 per 5Y. 18 per 5. 4Y. 5, 20, 38 per 5. Benar ya? 228 kali 5 per 3. Ibu-ibu ini bukan 3 per 5 ternyata. 38 per 5 kan ya? Ini angkanya nih loh. Iya. Oh iya, ini. Iya, ini kan keliru ya. Ini kan dari 38 per 5. Kok bisa jadi 3 per 5 ya? Ini 38 ya berarti ya. 38 per 5. Nah, gini ya. Jadi 228 dibagi 38
38 dulu Bapak Ibu. 228.000 dibagi 38 baru kali 5. 228. 228. Iya Bu, 30.000 ketemu. Nah itu 30.000. Kemudian ini berarti 2/5 kali 30.000 ya. Berapa? 60 bagi 5. 30. 15. 12, Bu. Berapa, Bu? 12. 30 bagi 5 berapa? 6. Iya betul. 12.000 ya? Iya. 12.000. Ya. Nah, berarti ini dikalikan 7 kali Y 30.000. Nah, yang ini tadi 5X kali 12.000. Nah, berapa, Bu? Nggak sampai jutaan kalau ini. 10.000. 210. 60.000 ditambah 210.000. 210.000. 270.000. 270.000. Nah, segini ya berarti ya. Karena yang ditanyakan adalah 5X tambah 7Y. Seperti itu. Nah, kelirunya tadi di sini Bapak Ibu. 38/5. Saya tulis 3/5 ya. Iya, Bu. Nah, harusnya 38/5. Di belakang juga 38/5 pembaginya. Nah, ini. Oke, jadi total 5X tambah 7Y sama dengan 270.000. Kita lihat. Nah, ini ya. Yang C ya. Ini nanti saya share kok Bapak Ibu ya. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nah, ini juga hasil penjualan barang Pak Budi. Nah. Hasil penjualan, ini hurufnya kurang besar ya. Iya. Segini ya Bapak Ibu ya. Pas ya? Ya, Bu. Ya. Hasil penjualan barang Pak Budi adalah 5/7 kali hasil penjualan Pak Ali. Jika hasil total penjualan Pak Budi dan Pak Ali adalah 276.000, maka berapakah hasil penjualan barang Pak Ali? Yang ditanya hanya Pak Alinya. Nah, pakai perbandingan juga nih. Pak Budi, hasil penjualan Pak Budi 5/7 kali Pak Ali katanya. Berarti Pak Budi kita lambangkan B ya. Ya. B sama dengan 5/7 kali Pak Ali. Kita lambangkan A. Ya, B sama dengan 5/7 kali A. Nah, ini cara menerjemahkan dari kalimat menjadi di pertanyaan menjadi kalimat matematika. Seperti itu, diberi variabel perumpamaannya. Seperti tadi ya, susu bayi itu dengan makanan bayi diubah menjadi kalimat matematika dulu. Oke, jika hasil total. Nah, kalau total berarti B ditambah A sama dengan 76.000. Nah, sama seperti tadi, kita substitusi ya Bapak Ibu ya.
B-nya kita pakai pengganti yang ini, yang 5/7A. Kita masukkan dalam persamaan B tambah A. Kita ganti B-nya menjadi 5/7A ditambah A. A-nya tetap ya 276.000. Nah, kita samakan penyebutnya sama seperti tadi. Ini 5/7A. Yang ini berapa? 1A menjadi dijadikan per 7 berarti berapa? 7/7. 7/7 benar. 7/7A. 276. Ada yang bingung? Bapak Ibu yang lain? Kenapa menjadi 7/7? 1A. 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 Jadinya 7/7. 7/7. Untuk menyamakan penyebut yang di depan. Oke, kalau sudah sama, kita jumlahkan 5 tambah 7. 12 per 7. 7A. Sama dengan 276. 276. Berarti A-nya dicari dengan rumus 276 dibagi 12 per 7. Kalau kita balik, 2 kali 7/12. Benar nggak? Saat dibalik menjadi seperti ini. Betul, Bu. Betul. Tinggal mencari hasilnya. Berapa nih? 276. 161.000. Nah, 161.000. Berarti barang milik Pak Ali ini 161.000 yang terjual. Ini masih dalam ranah perbandingan ya Bapak Ibu ya. Kemarin itu soal di UP kecepatan, kemudian ada aritmatikanya 1, kecepatannya 1, kemudian pedagogik matematika 5 ya. Dari alumni kemarin infonya. Jadi lebih banyak ke pedagogik matematikanya. Perbandingan ada. Karena sesuai kisi-kisinya. Baik, ada yang ditanyakan nomor 4, perbandingan. Jadi Bapak Ibu intinya selama kita belajar nih bagi peserta yang baru gabung, apapun boleh ditanyakan. Sampai hal terkecil misalnya, Bu saya malu. Awalnya saya bingung ya Bu, 12/7 itu dari mana gitu ya. Nggak usah malu. Kita kan belajar di sini biar tahu dapatnya dari mana, asalnya dari mana gitu ya. Jadi nggak perlu seperti itu. Sampaikan saja. Izin Bu Dewi. Ini nanti soalnya itu di-share di LMS atau di grup WA ya Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, biar nanti takutnya kelewat. Ya, Bu Elmi masih bisa mengakses kan ya? Iya, tapi akunnya masih akun yang lama apa yang baru saya juga belum tahu karena belum dapat. Oh iya, nanti konfirmasi aja ke Pak Ilmi. Iya. Kalau Bu Rina nih baru ya Bu ya, angkatan 16 ya? Iya. Iya Bu, angkatan 16. Ya, oke ya. Sampai sini perbandingan. Nah, ini tentang pecahan. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan.
Nah, gimana caranya kok bisa dapat 15 hari nih? Pak Andi berencana akan memasang keramik pada lantai rumahnya. Ia menawarkan pekerjaan tersebut pada Budi dan Chandra. Budi mampu menyelesaikan selama 24 hari. Chandra mampu menyelesaikan selama 40 hari. Jika Budi dan Chandra bekerja sama, pemasangan keramik pada lantai rumah Pak Andi dapat selesai dalam waktu berapa hari? Coba caranya gimana nih ya? Bisa 15 nih. Ini gabungan Bapak Ibu ya. Gabungan antara si Budi dan juga Chandra. Nah, rumus perbandingannya. X1 ditambah X1 kali X2 dibagi X1 tambah X2. Nah, di atas itu adalah pengalinya. Pengali data X1 dan X2, sedangkan penyebutnya adalah penjumlahannya. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya di situ sesuai dengan rumus ya. 24 itu si Budi 24 hari, kemudian si Chandra 40. Data X1 dan X2 ini tunggal ya. Kita langsung masukkan di sini. Di bawah adalah gabungannya. Gabungan dari waktu pengerjaan. Jadi tinggal yang atas kalikan, yang bawah jumlahkan. 960 dibagi 64 itu 15 hari. Ini perbandingan gabungan. Kemarin di kelas 6 keluar itu. Ini ya. Iya. Ya, guru-guru di kelas tinggi juga ini ya. Mungkin lebih mudah ya Ibu Bu Rina. Bu Rina kelas berapa ngajarnya? Kelas 5, Bu, tapi masih kurtilas. Oh iya. Tapi untuk ujian kelas 6 kan masih sama ya Bu ya? Sama Bu. Matematikanya malah tinggian kurtilas Bu daripada IKM. Oh, ya, apa itu Bu? Iya. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau kurtilas lebih ini ya. Iya, kalau IKM itu matematikanya kayak kelas 1 saja, kalau itu lebih tinggi anak TKB. Oh, apa iya Bu? Saya belum pernah. Iya. Ya karena kan hanya sebagian saja gitu Bu, nggak Iya, kan anak merdeka, belajar nggak apa-apa, nggak belajar nggak apa-apa. Iya. Merdeka. Kena itu. Kalau ini KPK Ibu ya, coba kita lihat. Darmiansyah pergi ke perpustakaan setiap 4 hari dan Rudi setiap 6 hari. Sama ya, di kelas 6 ada ya, kelipatan ya. Jika mereka pergi ke perpustakaan hari Selasa, nah hari apa mereka akan bertemu kembali? KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Kemudian tinggal menambahkan dari hari Selasa, lalu ditambah ke 12 hari. Jatuhnya nanti ke hari Minggu. Kalau seperti ini, mudah ya. Ini kan soal murid kita ya. Baik, kita pindah ke soal berikutnya. Ibu Siti Kowiyah nih. Ibu bangun nggak? Ketiduran Bu Siti. Belajar bareng. Kita belajar yang ada di buku matematika fix UP dan pretest ada di LMS Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ilmi cara membuka LMS.
Berarti saya telat masuk, Bu. Pas Pak Ilmi menjelaskan. Oh, iya. Jadi Ibu nanti dikasih akun ya, akun LMS masing-masing individu. Kemudian loginnya ada di link di grup itu, Bu. Terus ada tutorialnya sih, Bu. Bisa nonton ya? Sudah. Kemarin sudah. Oh iya. Saya print juga malah itu contoh soalnya. Iya. Itu ada buku matematika. Di situ sudah lengkap rangkuman materi dan juga soal-soal. Nah, mungkin ada beberapa yang langsung ada jawaban gitu ya tanpa cara. Nah, maka kita lihat satu persatu. Mungkin ada yang belum mengerti, belum paham ya Bapak Ibu ya. Nah, ini isinya. Yang pertama materi teorema Pitagoras ya, ABC sisi miring. Nah, ini. Ciri-ciri segitiga siku-siku. Nah, di situ sudah ada Bapak Ibu. Seperti ini. Ini sisi miringnya adalah sisi C ya. Sisi alasnya A, kemudian sisi tegaknya adalah B. Maka C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Seperti itu konsep utama teorema Pitagoras. Soal nomor 1 ini kemarin soal di tryout ya Bu Helmi ya? Iya Bu. Iya, soal di tryout RGS 15. 14-15. Nah, seperti ini. Iya ini. Nah, ini ya, coba kita baca. Dari pelabuhan A, kapal bergerak ke selatan sejauh 10 km, kemudian ke timur sejauh 9 km. Jika kapal tersebut bergerak lagi ke selatan sejauh 5 km dan sampai di pelabuhan B, hitunglah jarak terdekat antara pelabuhan A dan B. Nah, harus diterjemahkan ke kalimat matematikanya karena itu perpindahan. Nah, ini titik A. Titik A bergerak ke selatan sejauh 10 km. Nah, ini. Lalu ke timur. Ke Q ya. Sejauh 9 km lalu bergerak lagi ke selatan ke titik B. Yang ditanya adalah garis AB. Nah, ternyata setelah kita buat seperti ini, bentar. Nah, ini ya yang ditanya ya, AB. Nah, kita buat garis bantu ya. Ini yang titik putus-putus, PQ, dan juga OB. Nah, ini adalah garis bantu. Sedangkan AB adalah garis miring dari segitiga AOB. Maka AO itu sama dengan AP ditambah PO, berarti 15 ya. Karena ke sini 5. Sedangkan AB adalah sisi miring dari segitiga AOB. Nah, berarti kita pakai rumus Pitagoras. AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. Kita masukkan AO-nya 15 kuadrat tambah 9 kuadrat. Yaitu 225 ditambah 81. Sama dengan 306. Jadi AB sama dengan akar 306. Nah, akar 306 itu Bapak Ibu, jika tidak bisa diakarkan, karena memang bukan bilangan perpangkatan 306 ini ya, maka kita bagi dengan dengan bilangan perpangkatan, misalnya 9. Nah, ini ya. Setelah 306 dibagi 9, hasilnya 34. Lalu 9 diakarkan menjadi 3, sedangkan 34 tidak bisa diakar, jadi tetap seperti ini bentuknya. Ya, itu cara mengakarkan. Ya, Bapak Ibu, ada yang belum paham cara mengakarkan? Ya, saya belum paham tadinya. Ini diajar
Sekarang ya ada pandangan untuk itu ya Bu ya. Misalnya 4 akar dari 20 nih. Berapa? 20 bukan bilangan perpangkatan ya. 20 Tapi dibagi kita 10. akar Akar 10. Bukan ya? kita ambil bilangan perpangkatan di bawah 20, Bu. Oh, di bawah 20. 4. 16, nggak bisa 20 bagi 16. Angka di bawah 20 itu kan ada 2, 4, maaf bukan 2, 1, 4, 9, lalu 16. 1. 20 dibagi 1 tetap 20 nanti ya. 20 dibagi 4 kali 5. Dibagi 4. Dapat berapa? Kali 5. 5. Nah, lalu 4-nya kan bisa diakarkan ya? Iya, 2 kali 2. 2. Akar 5. 5. Jadi 20 itu adalah 2 akar 5. Begitu cara mengakarkan jika angkanya atau bilangannya. Ulangin, Bu. Tadi bilangan perpangkatan berapa, Bu? 1, 4, 9. 16. Ya. 16 kan? 16 kan 4 kali 4, Bu. Tadi bilangan perpangkatan apa saja, Bu? Perpangkatan maksudnya sampai 20 itu loh, Kak, kelihatannya. 1, 4, 9, 16, ya. Dan 20. seterusnya. 15. Enggak bisa. 15 nggak bisa. 15 enggak bisa. Prima. 25. 25 nanti, Bu. Kalau ini kan 1 kuadrat. Ini 2 kuadrat. 3 Ini kuadrat. 3 kuadrat. 4 Dan ini 4 kuadrat. Berarti nanti 5 kuadrat. 25. Lalu 6 kuadrat. 36 gitu ya. Nah, tadi kita coba akar 20. Artinya kita harus cari bilangan di bawah 20 yang bisa dibagi, maksud saya. Ya bisa dibagi 20 ya, Bu. Ya, yang bisa dibagi dari 20 ini. Dari angka, dari bilangan-bilangan ini, kira-kira bilangan yang mana yang akan 4. dari 2? 4. Kalau 20 bagi 4 dapatnya 5. Kita uraikan akar 4. 2. Akar 5 ya tetap. Akar 5. Jadi akar 20 itu adalah 2 akar 5. Gitu aja, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, ini kesebangunan. 2 segitiga sebangun, Bapak Ibu. Untuk menggunakan rumus ini, Bapak Ibu harus konsekuen terhadap sisi yang bersesuaian, ya. Nah, ini rumus kesebangunan. Ini ya. Nah. Ini Bapak Ibu. Jika akan menghitung AB, maka pembandingnya, nih AB ya, sisi AB. Ini ada 2 buah segitiga. Segitiga 1 dan segitiga 2. AB pada segitiga ABC itu sebanding dengan PQ. Nah, berarti PQ ada di bawah sebagai penyebut. Oke, sekarang sisi BC. Kalau sisi BC dia sebanding dengan mana? R. Berarti ditulis di sini BC sebanding dengan IR. Lalu AC ini sebanding dengan P. Nih seperti ini. Jadi cara menulisnya adalah sesuaikan dulu sisi-sisi yang bersesuaian
artinya yang sebanding. Baru setelah itu kita cari sisi yang belum diketahui bilangannya. Itu membantu mencari sisi yang hilang, yang belum diketahui. Nah, ini siku-siku. Segitiga siku-siku. BC kuadrat sama dengan CD kali CA. CD. Nah, ini memang rumus paten untuk dua segitiga siku-siku. Nah, ini. Seperti ini lagi Bapak Ibu ya. Ini segitiga ABC, yang satunya BCD. Nah, sisi tegak pada segitiga ABC yang ini. Nah, itu sebanding dengan sisi tegak pada segitiga BCD yang ini. Jadi, kalau membandingkan sisi tegak berarti nanti pasangannya sama sisi tegak. Sisi miring juga sama sisi miring ya. Ini bangunan trapesium. Sudah ada rumusnya di sini Bapak Ibu ya, kesebangunan trapesium. Nah, ada dua bentuk kesebangunan trapesium ini yang bentuk dua. Untuk mencari EF, garis tengah ini yang EF sama dengan setengah kali AB. Alas dari trapesium dikurangi CD. Sisi atasnya. Nah. Coba kita lihat, kita teliti lagi, benar nggak sih pernyataan ini? Pernyataan berikut ini yang benar. Ini A, Bapak Ibu ya, keliru untuk opsinya. Dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, di antara kelima opsi ini, opsi B yang benar. Kenapa? Karena yang C ini apa yang salah? Coba kita lihat. Kenapa yang C salah? Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudutnya sama besar. Benar atau salah? Padahal sudutnya tidak sama besar. Harusnya apa? Bukan sama besar, tapi apa Bapak Ibu kata-katanya? Sebangun tuh. Sebanding. 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 Jadi semua dikatakan kongruen jika perbandingannya sama Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih tepat itu jika ada kata-kata bandingan gitu ya. Sebanding. Nah, ini juga sama panjang. Harusnya panjangnya sebanding. Ini juga sama panjang. Kemudian ini bentuknya sama yang F ya. Salah berarti ya. Harusnya bentuknya boleh tidak sama, hanya ukurannya harus sebanding. Itu adalah pernyataan tentang kongruen. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pitagoras, kesebangunan.
Ngantuk nih SMP sepertinya. ya, Bu ya. Yang siang pulang sekolah ngantuk. Ini soal-soal SMP ya, Bu. Kenapa, Ibu? Soal SMP. SMP. Iya. Berarti mengingat kembali ya. Iya benar, Bu. Iya. Mengingat kembali. Baik, kita lihat lagi soal berikutnya. Yang bangun-bangun itu nggak ada ya, Bu? Yang bangun Coba kita lihat yang nomor 2. Cara menerjemahkan gimana? Nah, ini ya. Coba lihat. Ini juga kesebangunan, Bapak Ibu. Garis lurus AB di tepi sungai sepanjang 48 meter. Kemudian peneliti berada di titik C, tegak lurus AB katanya. Nah, ini ya di sini ya. Nah, di titik C, ini garis AB 48. Kemudian kita akan mengukur lebar sungai. Lebar sungai itu AD. Ya, AD. Nah, kita juga menggunakan teorema Pythagoras. Maaf, perbandingan kongruen 2 segitiga. Ya. AC adalah garis tegak pada segitiga ABC sebanding dengan CD. CD ya garis tegak pada segitiga DEC. Yang kecil ini ya segitiganya ya. Kemudian garis AB kita lihat yang ditanya AB yang diketahui adalah alas dari segitiga ABC banding DE. Ini ya, DE yang ini, 8. Oke. AD tambah 6/6. AD. AD ini Bapak Ibu, AD ditambah 6 sama dengan berapa totalnya? 48. Ini nulisnya gini. AC itu adalah AD ditambah 6. Ya. Ini loh. Ini kan ke sini ya Bapak Ibu ya. AC ini loh. AC itu AD tambah 6 maksudnya. AC sama dengan AD ditambah 6. Nah, dibagi CD. Nah, berarti kita tulis di sini AD tambah 6 dibagi 6. CD 6 ya. Lalu AB-nya 48. Dibagi DE-nya 8. Nah, baru kita kalikan silang. 8 AD tambah 6 sama dengan 48 kali 6. Berapa nih Bapak Ibu? Ya. 200 berapa? 48 kali 6. 288. 288. Nah, kita keluarkan 8 AD ditambah 48 sama dengan 288. Jadi 8 AD
288 kurangi 48. 8 AD 240. Berarti AD-nya berapa? 240 bagi 8 berapa Bapak Ibu? 30 ya. 30. Berarti AD itu 30. Itu cara mencari AD atau lebar sungainya. 30 meter. Itu cara membandingkan ya Bapak Ibu ya, dua segitiga yang sebangun. Jadi kalau perbandingan sisi tegak bandingkan dengan sisi tegak pada segitiga yang lain. Sisi miring juga bandingkan sesama sisi miring. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Masih pertemuan pertama di RGS 16. Sudah disuguhi matematika. Ngantuk di siang-siang hari matematika, tambah ngantuk. Malam tambah teler, Bu. Iya, betul. Malam teler. Jadi es teler ya, Bu? Iya. Ya, makanya kita pertemuannya Bapak Ibu 2 kali siang, 2 kali malam ya Bu Susi ya. Iya. 2 kali siang, 2 kali malam. Biar Nggak 3 kali ya, Bu. Kayak minum obat 3 kali. Iya. Maksudnya itu biar ini Bu, apa namanya, ada selingan aja, nggak bosen malam aja, siang aja gitu kan, biar gonta-ganti. Iya, benar, Bu. Kalau malamnya takutnya udah ketiduran, kalau siang. Iya, padahal kita yang di RGS 15 tuh ya Bu Helmi ya, pernah sampai jam berapa itu ya, sampai malam. Iya, sampai setengah 11. Iya, itu Bu Susi. Cukup ya Bapak. Nanti ini di grup ada ya Bu ya, di share ya, biar kalau misalkan di LMS takutnya kelewat. Bingung saya. Iya, nanti saya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk materi matematika sore ini. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk materinya. Terima kasih Bu Dewi. Pokoknya untuk matematika ini ngeri-ngeri sedap lah ya. Tapi insya Allah ketika kita rajin membukanya lagi, rajin mempelajarinya lagi, nanti pada saatnya nanti di ujian nanti sudah paham, nah ini ya, tinggal langsung cet, gitu ya, Helmi. Ya. Hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Nanti kita bertemu besok ya. Kita bertemu besok siang hari juga. Ya. Nanti ada pertemuan lagi di Senin depan karena Jumat masih suasana Lebaran. Ya. Ya, Bu Susi mau tanya dong, saya kan sudah buka SIM PKB, belum ada informasi apa-apa ya Bu ya? Ada yang bilang tanggal 5 Juli pretestnya. Iya, ini belum ada informasi. Belum ada informasi lagi. Ya. Mudah-mudahan sih. Ya. Kalau yang kemarin saya kasih ke Bu Susi itu ya Bu ya, saya tanya teman-teman, di sini makanya beritanya simpang siur itu, yang pelatihan itu. Jadi malah membingungkan ya Bu. Iya, jadi tuh saya bingung ya gimana gitu. Malah jadi rame gitu sampai lapor ke Satlak juga nggak ada informasi seperti itu gitu loh. Memang nggak ada. Harus dicari tahu juga Bu. Kalau barusan di tempat saya itu ada info untuk yang seperti yang mengajukan kemarin itu masih ada statusnya yang masih verifikasi, diajukan sama yang sudah disetujui. Jadi mungkin pretestnya Bu.
Iya sama Bu, di kabupaten saya juga ada yang ditolak juga. Oh, Sami, saya dari Kabupaten Pekalongan juga seperti itu. Oh, Kabupaten Pekalongan. Enggak, kalau di tempat saya itu hanya pelatihan pretest PPG gitu loh. Saya tanya di wilayah saya nggak ngerti, jadi cuma satu sekolah, misalkan ada 5 yang ikut pretest PPG, yang diundang pelatihannya itu cuma 1 orang gitu loh. Oh, kalau tempat saya tadi kan di-share dari Korwil itu, yang ditolak dan dipanggil ke Korwil gitu loh, yang berkasnya kumpul di kabupaten, maaf bukan di Korwil, kumpul di kabupaten. Jadi informasinya banyak yang belum ini ya. Kita pantau saja SIM PKB-nya, nanti kan yang jelas di SIM PKB ya Bu ya. Yang jelasnya kita pantau SIM PKB, nanti di sana akan keluar undangannya nanti. Undangannya untuk pretest. Seperti itu. Ya. Yang hari ini kita tutup saja. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih. Selamat beristirahat.